Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah hadir semua? Itu Pak Iin tadi katanya izin sakit. Oh, selain Iin, hadir semua ya? Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir. Materi pada hari ini itu tentang genetika. Apakah ada yang sudah pernah mengenal genetika? Pernah dengar sekali dua kali, Pak. Yang lainnya apakah sudah pernah mendengarnya? Pernah dengar waktu tapi di SMA, Pak. paham. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang gen, DNA, dan kromosom? Cek-cek. Lupa, Pak. Apakah ada yang tahu tentang gen? Coba yang tahu siapa? Acungkan tangan. Saya Pak mau mencoba menjawab. Yang Ya, pernah monggo, Ajeng. dapat dulu itu pernah dijelaskan bahwa gen itu unit yang terkecil yang membawa tentang sifat-sifat yang dapat diwariskan. Katanya seperti itu, Pak. Saya juga searching seperti itu. Ya, benar yang dikatakan oleh Ajeng. Gen itu merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan juga RNA. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Apakah ada yang mengetahui fungsi dari gen? Kenapa diam? Tidak tahu ya? Belum tahu, Pak. Fungsi yang pertama dari gen yaitu membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunannya masing-masing individu. Contohnya, yaitu rambut dari ibu kalian diturunkan kepada kalian. Begitu. Terus fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kira-kira gen itu ada di bagian mana? Apakah ada yang mengetahuinya? Di bagian dalam dari sel mungkin. Contohnya kalau misal sel tadi inti sel seperti itu. Mencoba menjawab, Pak. Dan berada pada Ya. segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Bagaimana pendapat dengan Mbak Maulidina? Apakah sama dengan Mbak Nafis atau Mbak Ajeng? Kayaknya susah sinyal, Pak. Oh, baik. Gen itu
ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan itu disandikan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandikan dengan huruf kecil. Mungkin mungkin cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah mungkin kalau seseorang itu tidak punya gen, Pak? Katanya. Gimana? Ini saya izin bertanya, apakah mungkin seseorang itu tidak memiliki satu gen karena ada satu kondisi yang langka? Mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab. Baik, kalau tidak ada yang Izin menjawab, berpendapat, Pak. oh ya, silakan. Tidak mungkin, karena itu ada dalam setiap inti sel juga. Kan inti sel nanti akan membawa sifat keturunan, begitu, mungkin. Oh ya, bagaimana dengan Maulidina? Ya Pak, sama dengan jawabannya Mbak Nafis. Memang benar yang dikatakan oleh Nafis, tidak mungkin karena itu dalam setiap inti sel membawa sifat keturunan. Baik, kalau begitu saya akan menanyakan kepada kalian, bagaimana DNA mempengaruhi kinerja gen secara utuh? Mungkin Ajeng bisa menjawab. Gimana Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus. Bagaimana DNA mempengaruhi kinerja gen secara utuh? DNA dapat mempengaruhi kinerja gen karena gen kan ada di dalam DNA itu Pak. Gen juga nanti membawa ada sifat-sifat keturunan, nanti DNA juga membawa sifat-sifat keturunan. Jadi DNA dapat mempengaruhi bagian dari gen itu. Mohon maaf sebelumnya rumah saya ramai karena itu tetangga saya ada yang nikah. Iya, jawaban dari Ajeng sudah benar. Terus sekarang saya mau bertanya kepada Maulidina, bagaimana DNA secara bersama-sama membentuk kromosom? Jadi dikarenakan terdapat protein kromatin hingga bisa membentuk kromosom, Pak. Sekarang saya mau bertanya kepada Nafisatin, apakah Iya, Pak. proses tata waktu metabolisme mempengaruhi bentuk dan aktivitas DNA? Proses metabolisme ataupun faktor lingkungan dapat mempengaruhi bentuk dan aktivitas DNA, bahkan sehingga mengalami kerusakan. Apakah betul? Iya, betul begitu. Mungkin dari teman-temannya ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya kasih tugas. Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Udah paham Pak. Banyak. Kalau sudah merasa cukup, baiklah kita akan saya kasih tugas, kerjakan di LKS-nya.
halaman 32. Bagaimana, siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Pak. Tapi jangan banyak-banyak, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau misal ada yang sulit, nanti kita juga bisa kerjasama. Ya udah, marilah kita baca hamdalah bersama-sama sebelum pembelajaran ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.